Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Ken Dedes, sukmamu telah kuraih, nafasmu kusenggama di bulan merah. Kujelang cintamu, kuseret melanglang Mayapada, bak nirwana para dewa. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan. Di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kenapa ini harus terjadi? Oh, Dewata Agung, apakah ini karmamu? Tapi apa salah dan dosaku? Pinaka, maafkanlah aku. Kenapa sekarang aku baru tahu kalau kau adalah... Kutuklah aku, Dewata. Hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Pinaka! Pinaka Swasti Ratu! Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode yang ketiga dengan judul Purnama Kambang Ayun. Dalam seri ke-87 ini dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Iwan Dahlan sebagai Mahesa Berancangan, Edi Dosa sebagai Kuda Bandang, Herman sebagai Empu Gandring, Ana Sambayon sebagai Nyai Salindri, Ivona Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Kuda Bandang benar-benar putus asa. Akhirnya 3 wujud Kamaswara itu pun diserangnya semua dengan gencar. 3 wujud Kamaswara melompat dan berkelit dengan cepat, sehingga tak ada salah satu pun yang terkena sambaran pisau Kuda Bandang. Hingga pada saat berikutnya, salah satu wujud Kamaswara yang asli melesat ke udara, dan tangan yang telah teracung ke atas tiba-tiba saja mengeluarkan cahaya. Cahaya itu kemudian langsung melesat ke dada Kuda Bandang.
Kau memang hebat, anak muda. Dadaku terasa sesak sekali. Bangkit, kuda bandang. Tunjukkan jiwa pendekarmu. Bukankah tadi kau mengatakan bahwa kau bukanlah seorang yang pengecut? Baik. Darah. Bagus. Sekarang kau sudah bangkit. Kenapa kau pandangin terus darah yang melekat di tanganmu? Itu belum seberapa, bukan? Jika dibanding dengan nyawa ayahku. Bersiap-siaplah untuk bertarung kembali, kuda bandang. Akhirnya dengan terpaksa, kuda bandang berusaha mengatur posisinya. Tubuhnya nampak mulai lemah, sementara darah masih menetes dari sela-sela bibirnya, yang kemudian merembes melalui kain penutup wajahnya. Dan ketika kuda bandang telah tegak berdiri kembali, Kameswara mencoba menyerangnya kembali. Kameswara, tunggu! Ada apa sih, Yu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Kameswara terkejut melihat Maesa Beranjangan, kakangnya yang tiba-tiba saja mencegah niatnya untuk membunuh kuda bandang. Ditatapnya wajah Maesa Beranjangan dengan tegang. Dan setelah itu, Kameswara pun mundur beberapa tindak. Kenapa kakang mencegahku untuk membunuh kuda bandang? Entahlah. Tiba-tiba saja aku merasa iba melihatnya. Sudahlah, Kameswara. Aku mohon kau mau memaafkannya. Aku jadi tidak mengerti maksud kakang. Tiba-tiba saja kakang merasa iba terhadap orang yang telah membunuh ayah kita. Apakah kakang lupa dengan kematian ayah yang cukup tragis itu? Aku mengerti. Ya, aku sendiri tidak bisa menjelaskannya. Kenapa aku tidak sampai hati melihat dia akan terbunuh. Aku jadi kecewa melihat sikap kakang kali ini. Coba saja kakang ingat-ingat. Bagaimana liciknya ketika ia akan membunuh ayah. Sikapnya yang licik cukup membuat kita jadi muak. Tapi kenapa kakang akan membiarkan dia hidup begitu saja? Apakah karena kakang merasa bahwa dia adalah paman kakang? Cukup, Kameswara. Jangan kau teruskan kata-katamu. Silakan kau benci aku, lantaran aku mencegahmu untuk membunuh dia. Aku terima. Mungkin perbuatan ini salah. Tapi aku harap kau mau melihatnya. Perhatikan keadaan kuda bandang. Perhatikan Kameswara. Luka yang dideritanya kelihatan cukup parah. Aku rasa tanpa harus kau teruskan untuk memukulnya, dia pasti akan mati. Aku benar-benar kecewa, Kakang Beranjangan. Mahesa Beranjangan tertunduk lesu. Dia seakan-akan tidak bisa berbuat apa-apa dengan apa yang telah dilakukannya. Perlahan dia menatap kuda bandang, kemudian segera melangkah mendekatinya. Kuda bandang sekarang duduk dengan lunglai di tanah sambil memegang dadanya. Darah masih terus keluar dari sela-sela bibirnya, dan nafasnya kelihatan tidak beraturan.
Kenapa kau selamatkan aku, Raga Jampi? Maaf, Kuda Bandang. Jangan kau panggil aku dengan nama itu. Namaku Mahesa Beranjangan. Aku sebenarnya tidak bermaksud menyelamatkanmu. Aku hanya ingin mencegah agar adikku jangan sampai menurunkan tangan kejam terhadap orang yang sudah tidak berdaya. Aku memang sekarang tidak berdaya. Tapi rasanya tidak pantas kalau kau melihatku dengan tatapan iba. Apalagi mencegah adikmu hanya karena kau melihatku kasihan. Memalukan sekali. Sebenarnya aku lebih baik mati saja daripada harga diriku jatuh. Dadaku nyeri sekali. Apa artinya sebuah harga diri kalau keadaan kita memang pantas untuk dikasihani? Sudahlah, kau jangan berpikiran sepicik itu. Seharusnya kau bersyukur masih bisa hidup. Tidak, aku tidak dapat mensyukuri hal ini. Aku justru merasa terhina. Beranjangan, lebih baik bunuh saja aku daripada aku harus tersiksa seperti ini. Aku sudah tidak tahan lagi. Bunuhlah aku, Beranjangan, agar aku tidak merasakan kepedihan ini. Dadaku sakit sekali. Kuda Bandang, kau tidak perlu putus asa begitu. Aku rasa kalau kau memang ingin sembuh, masih bisa. Tidak. Lebih baik aku mati. Ya, daripada harus hidup dengan terhina. Lagi pula, dadaku terasa remuk. Isi perutku seakan-akan telah hancur. Darah ini semakin banyak saja keluar. Bunuhlah aku, Beranjangan. Aku mohon kau mau membunuhku. Tidak, Kuda Bandang. Aku tidak dapat melakukannya. Kenapa kau tidak dapat melakukannya? Apakah kau masih berpikiran bahwa kau anak Pajer Bagelen? Tidak, bukan. Dan aku rasa kau pun tidak merasa mempunyai hubungan darah denganku. Nah, kalau begitu, lakukanlah. Bunuhlah aku, Beranjangan. Kuda Bandang, aku tetap tak akan melakukannya. Keparat kau, Beranjangan. Kau siksa aku. Kau sengaja membiarkan aku menderita seperti ini. Kuda Bandang, seharusnya di saat kau sedang berperang dengan maut seperti ini, kau harus ingat pada sumber hidupmu. Dengan demikian, kau akan tenang dan akan menerima segalanya dengan pasrah. Persetan dengan itu semua. Aku tidak tahu apa itu sumber hidup. Sumber hidup itu adalah Sang Pencipta. Dan Sang Pencipta itu adalah Yang Maha Agung. Dialah sumber hidup itu. Kalau selama hidupmu tidak pernah mendekatkan diri
Cobalah sekarang, mumpung ajalmu belum tiba. Ya, mudah-mudahan saja kau di alam sana nanti dapat diterima di sisinya, Kuda Bandang. Oh, apakah orang sepertiku masih mendapatkan ampunan? Yang Maha Kuasa itu Maha Pemberi dan Maha Pengampun. Selagi kau anak hambanya ingat terhadapnya, maka Yang Maha Kuasa pun akan ingat pada hambanya. Kuda Bandang sesaat memejamkan matanya untuk merenungi kata-kata Empu Gandring. Nafasnya nampak semakin tidak beraturan. Kemudian dia pun kembali membuka matanya. Beranjangan. Iya, Paman. Oh, senang sekali rasanya kau memanggilku dengan sebutan Paman. Oh, aku bahagia sekali. Beranjangan, aku mengakui bahwa aku memang salah. Tidak seharusnya aku membongkar rahasia itu. Padahal kau cukup bahagia bersama Ki Ageng Pasanggaran, dan kau memang pantas menjadi anaknya. Aku benar-benar menyesal telah membunuhnya, Beranjangan. Apakah kau mau memaafkan aku? Aku memaafkan kesalahan Paman. Manusia memang tidak akan luput dari rasa bersalah. Ya, selagi kita masih ingat dengan kesalahan kita, memang seharusnya kita harus saling memaafkan, Paman. Oh, aku benar-benar lega sekali. Baru hari ini aku merasakan ketentraman selama sepanjang hidupku. Ya, aku rela mati kalau memang ini sudah menjadi takdirku. Mungkin ini adalah balasan atau karma dari Sang Hyang Agung atas kesalahanku selama ini. Empu. Ada apa, Kuda Bandang? Benarkah Yang Agung itu Maha Pemurah? Lalu, apakah dosa-dosaku dapat diampuninya? Dosa-dosaku terlampau banyak, Empu. Apakah aku masih pantas untuk diampuni? Kuda Bandang, kalau kau bersungguh-sungguh untuk bertobat, Yang Agung pasti akan mengampunimu. Aku benar-benar ingin bertobat, Empu. Aku ingin mendapat ketenangan dan jalan terang di saat ajal menjemputku. Oh, Sang Hyang Agung, ampunilah dosa-dosaku. Selama ini aku sungguh-sungguh bertobat padamu. Sambil terus mengucapkan nama Yang Maha Kuasa, tubuh dan suara Kuda Bandang nampak semakin lemah. Sampai akhirnya dia pun terkulai lemas tak berkutik lagi. Mahisa Beranjangan segera menarik nafas panjang, begitu juga dengan Empu Gandring.
Ya, untunglah perjalanan kematiannya tidak begitu mengerikan. Artinya tidak sekarat. Ya, mungkin itu semua karena ia masih mau menyebut nama yang Maha Kuasa. Mahesa Beranjangan. Iya, Paman. Kalau begitu, sekarang juga kita kebumikan jenazahnya. Ayo. Iya, Paman. Matahari terus beranjak menggapai waktu. Sekarang dia telah berada di singgasananya seperti hari-hari kemarin. Udara terasa sangat sejuk. Angin mengalir menyentuh ranting-ranting pohon. Sementara itu, di tempat Nyai Salindri, tepatnya di sebuah persembunyiannya di dalam goa. Siang itu dia nampak tengah menatap tubuh seorang gadis cantik, tergolek di sebongkah batu besar. Sungguh cantik sekali gadis ini. Sayang sekali aku gagal mendapatkan air suci itu. Kalau saja berhasil, mungkin kecantikanku pun akan melebihi dia. Sudahlah, mungkin air suci itu memang bukan ditakdirkan untukku. Segala sesuatunya memang Sang Hyang Agung lah yang menginginkannya. Bangunlah, Nduk. Sekarang sudah saatnya kau harus bangun. Ayo, bangun. Nenek? Iya. Syukurlah kau sudah bisa bangun. Bagaimana keadaanmu? Saya benar-benar merasa segar, Nek. Rasa sakit yang berada di tubuh saya benar-benar telah hilang. Berapa lamakah saya tertidur, Nek? Oh, cukup lama juga kau tertidur, Nduk. Kalau nenek boleh tahu, sebenarnya kau ada tujuan kemana? Saya sebenarnya ingin pergi ke Kambang Ayun, Nek. Bulan purnama nanti, saya sudah harus berada di tempat itu. Hah? Bulan purnama? Iya, benar, Nek. Oh, sayang sekali, Nduk. Malam bulan purnama itu sudah lewat. Benarkah malam bulan purnama sudah lewat? Iya, 2 hari yang lalu bulan purnama telah berlalu. Apakah kau datang ke tempat itu berniat ingin memiliki air suci itu? Tidak, Nek. Saya ingin datang ke tempat itu, cuman ingin tahu apa sebenarnya yang akan terjadi dan kejadian apa yang berlangsung pada bulan purnama itu. Ya, tapi sayang, bulan purnama telah berlalu dan saya tidak dapat menyaksikan peristiwa besar itu. Di Kambang Ayun, aku bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku sebagai suamimu. Benarkah apa yang nenek katakan? Iya.
Dan orang yang beruntung memiliki air suci itu adalah suamimu. Dewata Agung, kenapa justru Kameswara yang mendapatkan air suci ini? Ya, aku pun kecewa sekali, Nduk. Mungkin inilah kekecewaan yang paling dalam yang pernah kualami. Kenapa bisa demikian, Nek? Berpuluh-puluh tahun aku menunggu di sini dengan cukup menjemukan, hanya karena ingin mendapatkan air suci itu. Tapi apa kenyataannya? Air itu sekarang telah jadi milik orang lain. Dan orang yang mendapatkan air suci itu adalah suamimu. Sebaiknya Nenek jangan menyebut laki-laki itu adalah suamiku. Dia bukan suamiku, Nek. Dia adikku. Semua itu terjadi karena kami sama-sama tidak tahu. Dan itu saya anggap sebuah ketelanjuran yang salah. Pemuda itu sekarang telah menjadi seorang pemuda yang luar biasa dan sakti mandraguna. Nduk Pinaka Swasti Ratu, ada satu harapan yang ingin kuberikan padamu. Tapi apakah kau mau melakukannya? Harapan apa yang Nenek inginkan dariku? Aku ingin mewariskan semua kepandaian yang kumiliki kepadamu. Apakah kau mau menerimanya? Sambil menatap Pinaka Swasti Ratu. Sementara Pinaka Swasti Ratu hanya bisa menarik napas panjang mendengar cerita Kameswara yang berada di Kambang Ayu. Perlahan dia menggeser duduknya sambil meraih cangkir bambu berisi air minum. Berikan padamu Pinaka. Tapi apakah kau mau melakukannya? Saya belum mengerti maksud Nenek. Harapan apa yang akan Nenek berikan padaku? Aku bermaksud mewariskan seluruh kepandaianku padamu. Aku ingin mengangkatmu menjadi muridku. Ya, mungkin pertemuan kita ini adalah sebuah jodoh. Apakah kau mau menerima tawaranku? Tapi apakah Nenek tidak salah bicara? Bagaimana mungkin Nenek percaya begitu saja padaku, sementara kita belum lama kenal? Oh, aku percaya sekali padamu, Nduk. Dari pancaran matamu aku sudah bisa membaca bahwa kau adalah perempuan baik-baik. Tapi katakan saja kalau kau mau. Kalau tidak pun ya tidak apa-apa. Asal kau mau bicara secara terus terang dan kemukakan apa alasanmu menolak tawaranku. Aku sudah cukup tua, Nduk. Nanti siapa yang akan mewariskan seluruh kepandaianku kalau bukan kau? Di sini aku tidak punya siapa-siapa. Saudara tidak ada. Dan anak pun tidak punya. Dulu ketika Nenek masih mempunyai angan-angan, Nenek berhasil memperpanjang usia dengan ramuan-ramuan yang Nenek buat. Semua itu Nenek lakukan karena Nenek mengharapkan air suci. Tapi setelah sekarang air suci itu lenyap, nampaknya semua itu seolah-olah tidak berguna. Usia panjang Nenek pun akhirnya hanya menjadi sia-sia saja. Ya,
Sekarang di saat nenek masih mempunyai sisa-sisa usia, nenek rasa ada baiknya kalau ilmu ini nenek wariskan padamu. Pinaka, nenek berharap kau mau menerimanya dan bersedia menjadi murid nenek. Saya masih bingung, Nek. Saya tidak tahu apakah saya harus menerima tawaran nenek ini. Nenek rasa tidak ada ruginya kau mewarisi semua ilmu nenek. Bukankah ini berarti adalah keuntunganmu? Dengan menguasai ilmu ini, kau akan mudah malang melintang di dunia persilatan. Dan tentunya, namamu nanti akan menggegerkan jagat ini. Saya tidak menginginkan ketenaran, Nek. Apalagi mencari nama di dunia persilatan ini. Ya, kalau kau tidak ingin terkenal dengan kehebatanmu, ya tidak apa-apa. Tapi nenek harap terimalah tawaran nenek ini. Sesaat lamanya Pinaka Swasti Ratu memikirkan tawaran Nyai Salindri. Akhirnya setelah berpikir jauh, Pinaka Swasti Ratu pun menerima tawaran Nyai Salindri. Ya, baiklah, Nek. Saya mau menjadi murid nenek. Maka sejak saat itulah, Pinaka Swasti Ratu menjadi murid Nyai Salindri. Dia ditempa berbagai ilmu oleh perempuan renta itu. Sementara matahari terus berlari mengejar malam, berganti dengan munculnya sang putri malam. Tanpa terasa, hari-hari lewat begitu saja. Termenung sendirian? Apa yang nenek pikirkan? Banyak sekali, Induk. Tetapi yang tajam melintas dalam benak nenek adalah sebuah kematian. Cepat atau lambat maut itu pasti akan menjemput nenek. Ya, setiap makhluk bernyawa yang hidup di alam maya pada ini pasti akan mengalami mati, Nek. Dan mati bagi orang-orang yang tidak pernah dekat pada Hyang Maha Pencipta adalah sebuah momok yang menakutkan. Tapi kalau kita dekat pada Sang Pencipta, semua itu akan kita hadapi dengan kepasrahan. Ya, memang benar apa yang kau katakan itu, Nduk. Kalau kita tidak dekat pada Sang Pencipta, atau bahkan sama sekali tidak mengenalnya, kita selalu diburu oleh ketakutan-ketakutan tentang mati. Dan yang tengah nenek renungkan malam ini adalah tentang rasa takut. Ya, secara jujur nenek memang takut dengan yang namanya mati. Mungkin ini semua karena nenek tidak pernah mendekatkan diri pada Hyang Maha Agung. Akhirnya nenek merasa takut dengan apa yang bakal nenek hadapi. Seharusnya nenek tidak perlu dulu memikirkan tentang kematian.
Semua yang mengatur Hyang Maha Agung, Nek. Benar. Tetapi pada saat seperti ini, saat usia nenek menjelang senja, semua itu sangat terasa sekali untuk nenek pikirkan dan nenek renungkan. Ya, kalau memang demikian, nenek harus belajar berpasrah diri. Sekalipun sejak dulu, nenek tidak pernah mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Mudah-mudahan dengan begitu nenek akan lebih tenang menghadapi masa tua ini. Oh, aku bangga sekali mempunyai murid seperti kau, Winaka. Selain daya berpikirmu cerdas, tetapi kau seorang gadis yang baik. Nenek? Berbeda dengan nenek dulu. Banyak sekali dosa-dosa yang telah nenek perbuat. Sampai akhirnya nenek merasa ketakutan sendiri. Winaka, duduklah di dekat sini. Iya, Nek. Duk, kau sangat cerdas sekali. Hanya dalam beberapa purnama saja, kau sudah bisa menguasai ilmu nenek hampir seluruhnya. Hati nenek sudah beberapa hari ini rasanya tidak enak saja, Winaka. Apakah ini berarti ajal nenek sudah dekat? Nenek jangan terlalu banyak berpikir begitu. Tenangkan saja hati nenek. Dengan begitu, pikiran kita pun akan terasa tentram. Iya, tapi biar bagaimana orang yang usianya sudah seperti nenek, pasti merasakan tanda-tanda seperti itu. Nenek hanya ingin berpesan padamu. Pergunakanlah seluruh ilmu nenek yang kau kuasai untuk hal-hal yang berguna saja. Misalnya, untuk membantu orang lain yang sedang dalam kesulitan. Iya, Nek. Saya akan mengingat-ingat pesan nenek. Bagaimana kalau sekarang kita ke dalam saja, Nek? Udara malam di sini sangat dingin sekali. Nenek perlu istirahat yang banyak. Ayo. Oh iya, baiklah. Nyai Salindri kemudian menuruti ajakan Pinaka Swasti Ratu. Keduanya pun segera melangkah ke dalam tempat tinggalnya. Malam terus tergelincir jauh, sampai akhirnya fajar pun menyingsing di ufuk timur. Dan sebentar kemudian, perlahan sang mentari sudah berada di atas kepala. Dalam suasana siang seperti itu, tiba-tiba saja Nyai Salindri berteriak-teriak memanggil Pinaka Swasti Ratu. Winaka! Ada apa, Nek? Tadi saya sedang berada di luar. Winaka, coba kau perhatikan rambutku. Oh, kenapa jadi begini? Tiba-tiba saja rambutku rontok semua. Oh, lihat, menyedihkan sekali. Aneh, kenapa rambut nenek bisa rontok begitu? Apakah semua itu terjadi karena kondisinya yang semakin tua? Kenapa bisa jadi begini, Winaka? Aku malu sekali dengan keadaanku yang seperti ini. Mau dikata apa lagi, Nek? Semua telah terjadi di luar kehendak kita. Tapi sekalipun rambut nenek rontok, nenek tetap seorang wanita yang menarik. Siapa bilang dengan rambut yang rontok, nenek jadi jelek? Tidak ada yang bilang, kan? Nah, jadi kenapa nenek harus bersedih? Benarkah apa yang kau katakan bahwa aku masih cantik? Iya, untuk apa saya berdusta? Nenek memang cantik. Apakah kecantikanku seperti ini? Kedua bibir Nyai Salindri bergetar. Rupanya dia sedang merapal ajiannya. Dan tak berapa lama setelah dia merapal mantra, tiba-tiba saja wujud Nyai Salindri berubah menjadi seorang wanita yang cantik jelita. Apakah kecantikanku seperti ini, Pinaka? Iya, Nenek. Apakah aku pantas dipanggil Nenek? Bukankah aku sekarang telah berubah menjadi muda dan cantik?
bagaimana nenek bisa berubah menjadi secantik itu? Itulah kehebatan dari ajianku. Tak ada orang yang bisa menandingi kecantikanku. Cobalah kau perhatikan tubuhku, Pinaka, dan juga wajahku. Mulus bukan? Iya. Tiba-tiba saja kulit nenek telah berubah menjadi halus dan bersih. Nah, sekarang kau perhatikan kepalaku. Tidak gundul bukan? Dengan kecantikan semu inilah, banyak sekali para pemuda dan para suami jatuh bertekuk lutut di hadapanku. Semua ini cuma tipuan saja, Pinaka. Aku banyak sekali berbuat dosa dengan ajian itu. Makanya, aku tidak akan mewariskannya padamu. Karena aku tidak ingin kau menjadi jahat lantaran ajian pemikat itu. Sudahlah, Nek. Saya pun tidak mengharapkan ajian itu diwariskan padaku. Yang ini pun sudah cukup. Tubuh nenek kelihatan sangat lemah sekali. Sebaiknya nenek istirahat yang tenang ya, agar besok keadaan nenek menjadi pulih kembali. Sebaiknya kau tidak usah pergi kemana-mana dulu, Pinaka. Nenek ingin kau berada di samping nenek terus. Nenek sangat sayang padamu. Iya, Nek. Pinaka pun sangat menyayangi nenek. Tidurlah yang tenang. Akhirnya Nyai Salindri pun berbaring di atas bongkahan batu itu. Wajahnya kelihatan semakin bertambah tua, serta tenaganya benar-benar telah menjadi lemah. Berbeda dengan beberapa purnama yang lalu, ketika dia masih berada di Kambang Ayun. Sekarang semuanya telah berlalu, dan kegesitannya pun sama sekali sudah tidak terlihat lagi. Rasa kasih sayang bagaikan orang tua sendiri, Pinaka Swasti Ratu menutupi tubuh Nyai Salindri dengan selembar kain usang. Suasana siang itu terus berlalu, dan malam pun akhirnya tiba. Perlahan Pinaka Swasti Ratu mendekati Nyai Salindri, kemudian dia mencoba untuk menegurnya. Nenek Salindri? Kelihatannya ia tidur pula sekali. Keadaan tubuhnya benar-benar sangat memprihatinkan. Ia kelihatan semakin lemah saja. Aku jadi merasa iba melihatnya. Ya, lebih baik ku biarkan saja ia istirahat sampai menjelang besok. Semula Pinaka Swasti Ratu berniat membangunkan Nyai Salindri, tapi karena melihat Nyai Salindri tertidur pulas, akhirnya dia pun membatalkan niatnya. Malam terus berlalu, dan kembali sang fajar mengintip dari sela-sela rimbunan pepohonan. Sebentar kemudian, cahayanya sudah menyebar ke setiap sudut-sudut. Dari kemarin sore, Nenek Salindri belum bangun-bangun juga. Lebih baik aku lihat saja. Jangan-jangan... tidak. Aku tidak boleh berpikiran buruk. Nenek Salindri?
Beberapa kali Pinaka Swasti Ratu menyapa Nyai Salindri, tetapi Nyai Salindri tak bergerak sedikit pun. Kemudian dengan perasaan berdebar, Pinaka Swasti Ratu menyentuh tangan Nyai Salindri. Tiba-tiba saja Pinaka Swasti Ratu terkejut. Tangan Nyai Salindri yang disentuhnya sudah dingin membeku. Oh, tidak, tidak, Nek, Nenek, Nenek Salindri. Akhirnya kita pun harus berpisah. Nenek, aku mengalami hal ini seolah-olah seperti mimpi saja. Nenek Salindri. Ada apa sih, Hugh? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Ampun Gusti Tumenggung. Barangkali kehadiran saya kemari mengganggu istirahat Gusti Tumenggung. Tidak apa-apa. Apakah ada sesuatu yang ingin kau sampaikan? Benar Gusti Tumenggung. Saya akan melaporkan tentang Tumenggung Murti Wandawa. Hah? Tentang Murti Wandawa maksudmu? Benar Gusti. Murti Wandawa sekarang tengah bersembunyi di sebuah rumah penduduk yang bernama Anjampiani Kaiwangi. Bagus. Lalu berada di mana letak daerah tempat bersembunyinya Murti Wandawa? Di sisi timur daerah Padang Karautan, Gusti. Bagus, bagus. Kalau begitu kita akan segera ke sana. Telik Sandi,
perintahkan beberapa prajurit dan perwira untuk menangkap Murti Wandawa. Baik, Gusti. Telik Sandi itu pun segera melangkah meninggalkan ruangan istirahat Tumenggung Yuda Paksa. Sepeninggal Telik Sandi itu, Yuda Paksa nampak tersenyum puas dengan laporan yang diperolehnya. Nah, bagaimanakah keadaan Tumenggung Murti Wandawa sekarang? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.